sebelah sana, orang Hindu, orang Buddha, kalau mau masuk surga, datanglah beriman kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya sederhana. Saya cukup 5 menit karena dengan saya banyak dialog. Yang pastor pendeta 2 jam cukup masuk Islam. Kalau enggak ya silakan. Karena Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Masuk silakan, keluar juga silakan. Karena ada sorga dan neraka. Betul ya Pak? Benarkah Yesus sebagai Tuhan? Tidak. Di mana dalilnya? Yohanes 17:3. 1 Yohanes 17:3. Apa yang disampaikan Bapak tadi benar adanya, tapi dibatalkan dengan ayat ini. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang esa dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus. Berarti Jesus not God. Kalian bertanya, Matius 4, katanya hanya iblis yang menyuruh menyembah kepadanya. Itu sebenarnya Matius 4 ayat 10 ya. Kalau kita baca kisah itu Matius 1 sampai 10 ya. Di ayat pertama Yesus lapar, kemudian dicoba. Kalau Yesus lapar cari makan, ketemu iblis. Kalau engkau anak Allah, robah aja batu ini jadi roti. Nah, kan Yesus nolak. Kemudian percobaan kedua nggak berhasil. Yesus dibawa ke hubungan bait Allah, ibarat menara bait Allah. Yesus ditaruh di sana kayak burung. Kalau engkau anak Allah, coba loncat ke bawah, kakimu tidak akan patah karena akan ditatang malaikat. Yesus nolak. Akhirnya iblis cari akal. Dia bawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Tentu menjadi pertanyaan, kalau Yesus Tuhan, masa Tuhan dibawa iblis, ya kan? Yesus dibawa ke gunung sangat tinggi, kemudian apa kata iblis? Semua kerajaan dunia ini akan aku berikan kepadamu, asal engkau mau sujud menyembah aku. Nah, itu kata iblis. Tapi lihat ayat 10. Apa kata jawab Yesus? Penyalang kata iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lihat, Matius 4 ayat 10. Jadi bukan Yesus yang disembah dibakti, tapi Allah. Jadi ini buktinya Yesus mengajarkan tauhid. Yesus mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Baik, Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel kita bersama Amalena TV. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti channel saya dan selalu setia menunggu video-video terbaru dari channel ini. Semoga kasih setia dan anugerah Tuhan Yesus Kristus memberkati kalian semua. Amin. Dan ucapan salam damai juga buat yang baru saja bergabung dalam channel ini. Semoga channel ini boleh bermanfaat buat kamu ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita lihat videonya. Check it out. Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Salah satu amunisi andalan bagi orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan adalah dengan menggugat iman akan Yesus Kristus. Nah, di dalam iman kekristenan, Yesus itu kita imani sebagai Kristus, sebagai Mesias, sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Dari Yesus itulah kita belajar bagaimana menjadi manusia yang benar, dan dari Yesus itulah kita juga belajar bagaimana mengimani Allah yang benar. Nah, saudara-saudari, topik saya kali ini adalah andai kata Yesus itu bukan Tuhan. Mari kita lihat apa yang ada di dalam kemanusiaan Yesus ketika identitas ketuhanannya kita kesampingkan. Saya ingin agar Anda menyimak hal ini dengan sebaik-baiknya. Yesus adalah seorang manusia yang tidak pernah menyampaikan atau mempropagandakan kebencian terhadap pemeluk keyakinan lain, terhadap suku bangsa lain. Selama hidup, orang mendengar khotbah-khotbahnya yang menyejukkan, yang membawa harapan, yang membangkitkan kepercayaan kepada Allah, serta yang membongkar keburukan. Yesus adalah seorang manusia yang menyimpulkan hukum utama, yaitu kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan terhadap para musuh pun, Yesus mengatakan tentang kasihilah musuh-musuhmu, doakanlah orang yang membenci kamu. Dia juga mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Yesus adalah seorang manusia yang tidak dikuasai oleh nafsu. Rekam jejak atas Yesus tidak menunjukkan adanya catatan mengenai nafsu akan wanita. Sebagai tokoh fenomenal saat itu,
Tidak mungkin rasanya kalau hal ini ditutup-tutupi. Tentang nafsu seksual, Yesus malah berkata, mengingini seorang perempuan saja itu sudah bersinah. Apalagi tentang poligami, tak mungkin Yesus mengiyakan. Demikian pula, Yesus tidak bernafsu akan kuasa dan juga akan kekerasan. Terhadap Petrus yang mengeluarkan pedang untuk membela Yesus, Yesus malah mengatakan, Petrus, sarungkanlah pedangmu. Saudara-saudari, Yesus adalah seorang manusia yang tidak menyukai praktek penipuan berkedok agama. Yesus benci ketika agama atau iman hanya dijadikan modus untuk bisnis. Dia mengusir pedagang-pedagang di pinggiran bait Allah. Memang benar, agama itu menjadi rusak kalau sudah dijadikan modus untuk mencari uang dan untuk kepentingan politik. Yesus adalah seorang manusia yang memperjuangkan hak-hak asasi kemanusiaan. Yesus memprotes praktek beragama yang membuat orang buta terhadap kesekitaran. Yesus tidak suka orang yang merasa beragama ketika sudah beribadah tetapi masih membenci manusia yang lain. Yesus tidak suka dengan orang yang merasa beragama tetapi cuek dan masa bodoh dengan sesamanya. Injil-Injil menceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus rela dicap pembangkang demi kemanusiaan. Yesus adalah seorang manusia yang mau berdialog dengan orang-orang yang dianggap kafir, yang dianggap berdosa, yang dianggap najis. Bukan hanya dengan orang yang sakit secara fisik, Yesus juga tidak menolak orang yang secara sosial, secara moral, bahkan secara iman dianggap bobrok. Yesus tidak pernah menajiskan orang, Yesus tidak pernah mengkafir-kafirkan orang, belas kasihnya tertuju lintas batas. Yesus adalah seorang manusia yang tidak pernah mengkambing hitamkan orang lain, tidak pernah menyalahkan Allah, tidak pernah memojokkan orang lain. Bahkan terhadap Yudas yang jelas-jelas mengkhianati dirinya, Yesus tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang langsung tertuju kepadanya, hujatan, makian, atau kutukan. Yesus adalah seorang manusia yang menunjukkan kedewasaan yang sejati. Dia tidak sibuk membela diri saat dihakimi. Saat sedemikian menderita, ia masih sempat menghibur orang lain. Ia masih mau mendoakan, masih mau mengampuni. Kalau kemudian banyak pengikutnya mau mati untuk dia, itu karena dia sendiri rela mati untuk para pengikutnya. Saudara-saudari, Yesus adalah seorang manusia yang murni dan bebas dari kepalsuan-kepalsuan. Jika ia katakan ya, jika tidak katakan tidak, selebihnya berasal dari si jahat. Yesus mati karena perjuangannya akan kebenaran. Dia mati secara mulia, secara mengagumkan. Dia mati secara gagah perkasa sebagai orang yang berjuang untuk kebenaran, yang berjuang untuk kemanusiaan, yang berjuang untuk kekudusan. Dia berkarya 3 tahun, tetapi perjuangannya abadi sampai hari ini. Yesus wafat dalam usia sangat muda, yakni 33 tahun. Tetapi kebijaksanaan dan kearifan hidupnya, kekudusannya jauh melampaui para tua-tua, bahkan jauh melampaui orang-orang di sepanjang zaman yang mengklaim diri sebagai nabi. Tidak ada satupun guru, tidak ada satupun imam, dan tidak ada satupun nabi yang dahulu dan sekarang yang memiliki rekam jejak semulia, sekudus, dan semengagumkan seperti Yesus. Untuk saudara-saudari yang menolak iman kekristenan, anggaplah Yesus itu bukan Tuhan bagimu. Lalu apa dasarnya untuk membenci Yesus? Apa dasarnya untuk membenci kekristenan? Anggaplah Yesus itu bukan Tuhan bagimu, selesai. Dengan merendahkan sesama manusia yang lain, kita, Anda, mendegradasi kemanusiaan. Kita tidak akan pernah menjadi manusia yang unggul dengan merendahkan atau dengan menolak manusia yang lain. Kalau ada ajaran yang mengajarkan sebaliknya, bagi saya itu ajaran keliru, itu ajaran palsu.
Saudara-saudari, untuk saya, setelah saya mengenal sejauh ini, andai kata Yesus itu bukan Tuhan, toh saya akan tetap memilih Yesus daripada memilih yang lain. Andai kata Yesus itu bukan Tuhan, toh saya akan tetap menjadikan Dia sebagai Tuhan bagi hidup saya. Mengapa? Karena saya tidak menjumpai ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang lebih pantas dipanggil Tuhan, Guru, dan Nabi selain Yesus. Tetapi memang sejak dahulu iblis tidak mau Yesus dijadikan Tuhan, apalagi akhirnya dikenali dan diimani sebagai Tuhan. Sebab iblis tahu ketika banyak manusia mengaku Yesus sebagai Tuhan, kedok iblis itu terbongkar. Itulah mengapa iblis begitu berhasrat untuk menghancurkan kekristenan baik dari dalam maupun dari luar. Sebab kekristenan itu ancaman serius bagi iblis. Anggaplah Yesus itu bukan Tuhan bagimu. Bagiku, selama-lamanya Yesus adalah Tuhan dan Allahku. Tuhan memberkati kita semua.